income itu cukup? Is one income ever enough anymore? Kamu udah kerja tiap hari, kerja dengan keras, kamu juga berangkat gitu ya ke tempat kerja setiap hari gitu kan. Apakah satu sumber income itu cukup? Tidak ya, kasih tiru kayak nggak cukup, tidak cukup, not enough. Yes, it's not enough guys, karena harga-harga udah semakin naik setiap harinya gitu ya. Kapanpun kita bisa kena layoff, kita bisa aja tiba-tiba di-PHK gitu. Nggak ada yang pasti di dunia ini dan makanya punya beberapa fondasi, apalagi punya beberapa sumber income itu sangat penting di era sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita kehilangan satu, kita masih ada sumber income yang lain lagi. Before we start, I wanna ask, kenapa teman-teman ada di sini? Kenapa kamu join workshop hari ini? Why are you here today? Kenapa sih pengen kerja remote? Apakah pengen cari cuan tambahan, pengen bebas atur waktu sendiri, pengen kabur dari 9 to 5 yang ngebosenin ya, capek banget nih kerja 8 jam sehari, atau mungkin ada yang shiftnya lebih panjang lagi gitu kan. Oke, bebas atur waktu sendiri. Kenapa ya pengen atur waktu sendiri gitu? Apakah lelah? Lelah banget gitu kan diatur-atur ya, harus kerja jam segini masuknya, jam segini pulangnya gitu. Tapi kebanyakan masih cari cuan tambahan ya, jawaban utamanya. Yes, 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 benar. Sama, aku juga di sini tujuan utamanya bekerja sebagai virtual assistant adalah demi mencari cuan tambahan. And I wanna say, guys, that you deserve more. Kamu berhak sesuatu yang lebih baik. Kamu berhak income yang lebih banyak. Kamu berhak punya kebebasan yang lebih lagi, dan kamu berhak punya waktu yang lebih. Waktu yang lebih untuk dirimu sendiri, dan waktu yang lebih untuk keluargamu ataupun untuk teman-temanmu juga gitu. Jadi apapun alasanmu datang ke workshop hari ini, datang ke webinar hari ini, kamu berada di tempat yang tepat, kamu berada di workshop yang tepat, karena workshop hari ini adalah shortcut-nya, adalah jalan pintasnya supaya kamu bisa mencapai more ini tadi, mempunyai income yang lebih besar, kebebasan yang lebih lagi, dan juga waktu yang lebih banyak. Sebelum mulai juga, aku quick run through teman yang baru hadir ya hari ini. Boleh dong jawab di kolom chat. Ada yang udah tahu belum sih virtual assistant ini apa? Atau mungkin kamu belum pernah dengar, atau mungkin pernah dengar nih Kak, tapi nggak tahu. Coba tolong jelasin dong Kak. Apakah di sini udah pada tahu profesi virtual assistant ini? Apakah ada yang tahu atau ada yang bilang AI? Bukan. AI itu toolsnya virtual assistant ya gitu. Mau kerja dari manapun Kak Olivia, yes benar, itu kita semua jadi virtual assistant juga karena pengen kerja ya dari manapun. Oke, jadi virtual assistant itu adalah sebuah, profesi gitu. Kak Erik belum pernah dengar, yes, aku kasih tahu dulu, aku akan menjelaskan dulu ya. Jadi virtual assistant itu adalah sebuah profesi yang dikerjakan secara remote, di mana profesi ini yang dilakukan apa sih? Skill-skill yang dilakukan itu pekerjaannya seputar admin, tech, terus creative support, terus ada email, scheduling, terus social media, terus desain, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sebagai virtual assistant. Siapa yang jadi kliennya virtual assistant? Melakukan pekerjaan ini untuk siapa sih? Yang kliennya itu siapa aja? Jadi kliennya itu adalah professionals, entrepreneurs, startups, businesses, jadi bahkan bisa korporat gitu ya, yang mereka membutuhkan support secara remote. Jadi supportnya itu nggak harus face to face, nggak harus ngantor gitu, tapi bisa dikerjakan dari jarak jauh. Kita bisa kerja dari rumah untuk klien dari misalnya dari Amerika, ataupun dari Inggris, dari Prancis, dan lain sebagainya gitu. Tapi kita nggak perlu datang ke sana, nggak perlu tatap muka dengan mereka gitu, tapi bisa dilakukan semuanya secara remote. Karena ini adalah ya saat ini adalah era digital ya teman-teman. Berapa sih? Coba Kak spill dong berapa nih penghasilannya virtual assistant? Nah, ada 2 macam nih ya teman-teman. Untuk VA, virtual assistant yang, pemula atau beginner itu rate mereka itu dari 8 sampai $15 per jam ya.
Per hari ini kayaknya dolar udah hampir 17.000 ya teman-teman. Jadi dihitung aja tuh kalau USD ini $8 aja itu udah berapa ya per jamnya gitu kan. Nah ini contohnya ada alumni SGBVA course Kak Widya. Widya ini nge-charge kliennya dari 10 USD per hour. Ini untuk klien yang di US ya. 10 USD dikali 17.000 udah 170.000 per hour. Jadi kerja 2 jam sehari aja udah dapat 340.000. Kalau misalnya kita kerja 20 hari ya per bulan udah dihitung sendiri tuh berapa ya penghasilannya yang pasti aku yakin udah di atas UMR deh kayaknya. Terus juga ada yang virtual assistant yang sudah berpengalaman gitu, yang sudah experience. Charge-nya bisa dari 20 sampai $50 per hour bahkan lebih. Ini contohnya ada Kak Fitria Setia Kirana. Jadi Kak Fitria ini dia charge kliennya di 40 USD per hour ya. Untuk kerjanya dia menjadi seorang tutor gitu. 40 USD. Wow, dikali 17.000. Coba hitung sendiri ya, teman-teman. Ayo, kamu mau nggak sih dibayar 40 USD per hour? Mau aja atau mau banget ya? Aku yakin semuanya pasti jawab, mau banget, mau banget, mau banget, Kak. Mau banget dibayar 40 USD per hour ya kan? Mau banget tuh, semuanya di caps lock gitu ya. Nah, kenapa harus jadi virtual assistant? Karena menjadi virtual assistant itu ya karena profesi ini emang lagi high demand banget gitu ya teman-teman, terutama dengan era digital, eranya AI saat ini. Karir menjadi virtual assistant itu bisa disupport, bisa banget disupport menggunakan AI. Jadi AI itu kayak VA-nya VA, virtual assistant-nya para VA. Aku sendiri pun selalu menggunakan AI setiap hari gitu untuk membantu kinerjaku. Dan menjadi virtual assistant itu juga nggak perlu fancy degree. Kamu nggak harus jadi sarjana karena klien-klien tuh nggak ngelihat kok background pendidikan kamu itu apa. Yang penting kamu bisa membuktikan kinerja kamu dengan portofolio yang kamu punya gitu. So yeah, this is the answer. Untuk banyak masalah gitu ya, misalnya kita capek sama kerjaan gitu, kita males harus tiap hari, capek banget tiap hari harus berangkat ke kantor misalnya. Kita mau ada untuk keluarga kita, mungkin ada teman-teman yang caregiver gitu, pengen ada untuk orang tua ataupun untuk saudara, pengen ada untuk anak juga gitu ya. Ini bisa menjadi solusinya. Tak kenal maka tak sayang, dari tadi aku udah ngobrol ya teman-teman. Kenalin, nama aku Angelina De Jong atau boleh dipanggil Elin, panggilan sayangnya Elin. Boleh follow aku di Instagram juga @ldays_. Mungkin kalau mau tanya-tanya juga boleh ya, nanya sama aku via DM. Dan aku adalah lulusan hubungan internasional dari Unpar di Bandung. Jadi mungkin teman-teman ada yang dari Bandung nggak sih? Kumaha damang, akang-akang, teteh-teteh. Aku juga sempat di Bandung dulu. Terus sekarang aku bekerja sebagai virtual assistant di bidang full funnel marketing strategist. Dan sekarang aku punya 3 klien long term dari UK, Singapura, dan Indonesia. Dan alhamdulillah puji Tuhan saat ini aku sudah berpenghasilan sekitar $2.000 per bulan. Terus aku juga mau kenalin para alumni-alumni kita nih yang akan jadi mentor kita di hari ini. Yang pertama ada Fenty Rohayani. Fenty adalah alumni SGBVA Batch 17. Yang Fenty ini dulu adalah lulusan Health Nutrition dari UGM. Dan saat ini Fenty bekerja dengan 3 klien. Dan Fenty ini ya penghasilannya sudah almost 10 kali UMR Jogja. Wow, 10 kali UMR Jogja. Jadi Fenty ini tinggalnya di Jogja, tapi penghasilannya 10 kali UMR Jogja dengan bekerja dengan 3 klien. Kemudian ada Kak Anggia Sari ini. Kak Anggi ini dulunya kerja di korporat selama 10 tahun. Dan saat ini Kak Anggi sudah bekerja dengan 3 klien yang dia dapatkan dari exclusive job vacancy-nya SGBVA course, dan juga 2 dia dapatkan dari career development program. Ini adalah program magang untuk alumni-alumni SGBVA course dan hasilnya sekitar 600 sampai 900 USD per bulan. Kemudian ada Ican Rizkiana. Ican ini alumni SGBVA batch 1 ya teman-teman. Dia benar-benar udah senior banget, alumni yang sangat senior. Dan Ican ini dulu dia sempat mengalami jatuh ya bisnisnya gitu, bisnisnya sempat jatuh karena COVID, karena pandemi, dan saat ini Ican sudah bekerja dengan 3 klien juga. Kemudian ada Kak Irfan ini dari batch 12, dulunya dia sempat bahkan udah sempat kerja korporat dan menjadi Chief Marketing Officer. Jadi jabatannya udah tinggi banget, tapi karena Tech Winter akhirnya Kak Irfan kena PHK gitu. Dan sekarang Kak Irfan bekerja sebagai virtual assistant dengan 3 klien dan earningnya sekitar 8 sampai 20 juta per bulan. Hari ini kita akan belajar dari keempat
alumni-alumni ini ya. Mungkin ada yang bilang kayak, "Kak, ini ngulang ya?" Iya, soalnya teman-teman di sini ada yang belum datang kemarin ya. Jadi kita akan, kita hargai teman-teman yang baru sempat datang hari ini, makanya aku harus memberitahu dulu nih siapa-siapa orangnya dan apa profesi virtual assistant. Alright, kita langsung aja tanpa menunggu lama kita mulai. Aku akan memanggil mentor pertama kita, Ican Rizkiana. Ayo kita teman-teman bantu panggilin dong. Ican, Ican, ketik dong di kolom chat. Ican, Ican, Ican. Hai Ican. Hai Elin, hai guys. Hai, apa kabar? Ya luar biasa sih. Aku lagi nggak enak badan tapi karena ini momen spesial banget, jadi aku mau all out malam ini buat kalian. Harus dong, harus all out. Jadi Ican, coba ceritain dong, gimana kamu sekarang berarti kerjanya as a VA udah berapa tahun ya? Secara kamu dari batch 1 juga gitu. Ya aku berarti harusnya bulan Mei bulan depan aku dapat tahun. 4 tahun, Jadi jadi ya, sustain long term ya? Terus-terusan jadi VA ya Chan ya? ya long term. Alhamdulillah long term banget. Dan terus jadi VA ya selain soal uang ya, selain soal materi gitu kan yang tadinya aku minus terus beranjak bisa bertahan, aku bisa maksimalin peran lah. Peran yang pertama jelas jadi apa namanya? Pemberi nafkah gitu. Memaksimalkan nafkah buat keluarga, yang kedua aku punya waktu buat keluarga, yang ketiga aku punya waktu buat nambah value di diri aku L. Jadi aku sempetin juga buat apa namanya kuliah lagi gitu kan. Jadi aku bisa maksimalin peran lah pokoknya gitu. Intinya semua kerjaan yang datengin cuan itu nggak boleh ganggu 3 peran aku ini. Gitu. Nah, ketemulah sama VA ini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Chan, hari ini kita mau langsung aja kita live demo ya. Kayaknya banyak yang udah nungguin nih. Kita mau belajar soal ChatGPT. Jadi bikin lead magnet. Yes. Oke, Elin nanti setelah lead magnet aku minta waktu cuma 5 menit aja ya tambahan. Aku mau share beberapa tips buat teman-teman. Jadi pertama kali banget aku mau stand di sini sebagai perwakilan dari Gaptekers ya. Sekali lagi perwakilan dari orang-orang yang kurang tech savvy gitu, karena aku dari dulu mainnya konvensional banget gitu kan. Dulu aku nyales, dulu aku punya bisnis, yaitu aku jalankan secara konvensional, belum digital, apalagi ngurusin soal lead magnet seperti ini gitu. Nah, GPT itu kan jadi salah satu apa ya, AI sejuta umat, ya nggak sih? Betul. AI sejuta umat gitu. Jadi share screen-ku kelihatan ya? Kelihatan. Mungkin boleh digedein nggak, Chan? Gedein ya? Control plus gitu bisa nggak? Control plus. Wait. Nggak mau. Di sini kali ya. Di mana L? Nih. Ini bukti aku nggak tech savvy banget ya. Tapi buat salah ya. Jangan malu-maluin aku kamu. Hah? Di control plus bisa nggak? Control plus nggak bisa. Nggak bisa, ya udah. Kebaca ya guys. Di zoom gitu. Baca ya guys. Nah kelihatan, mantap. Oke, kebaca sedikit ya. Nah jadi aku jelasin lagi sedikit. Lead magnet itu adalah kayak penukar gitu ya, penukar saat kita lihat ada di sosmed, kita lihat di website gitu, kadang ada pop up yang kita harus masukin data-data, atau kalau misalkan di Instagram biasanya ada konten yang minta komen dengan keyword tertentu di bawah, nanti aku kirimin DM. Nah itu kan biasanya dia akan meminta data kita. Nah data kita itu yang kita jual untuk dapetin benefit, misalkan dapat ebook, dapat kuis, misalkan kita ngisi apa namanya kayak personality test dan lain-lain, itu bentuk dari lead magnet. Nah selama ini aku jalanin itu untuk klienku, mostly aku terbantu banget sama namanya AI. Yang paling aku pakai adalah ChatGPT ya, walaupun ini sekarang mulai lemot, terus beberapa orang juga bilang ini usang gitu kan, nggak terlalu pintar seperti AI yang lain. Kita kemarin udah belajar sama Fenty, belajar sama Angie, sama Mas Irfan juga.
Jadi teman-teman nanti alternatif AI lainnya juga bisa. Nah, prinsip brainstorm sama GPT itu yang pertama pokoknya start from pain. Jadi saat kita mau bikin lead magnet, itu lead magnet harus cover tentang pain-nya si audience gitu. Audience itu punya pain point apa gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada pain, ya audience nggak ngerasa relate sama lead magnet itu. Kalau misalkan ebook tentang apa yang nggak relate sama kebutuhan audience, nggak bakal di-download gitulah simpelnya. Terus yang kedua ya think like the audience. Kita masuk ke GPT supaya GPT berpikir bahwa action bahwa dia adalah audience kita. Sehingga nanti kita dapat insight dari isi kepalanya audiens itu seperti apa. Nah yang ketiga, use GPT as thinking partner. Jadi sekali lagi GPT ini nggak akan menggantikan posisi kita. Yang pertama, yang kedua ya GPT ini cuman jadi sebagai partner buat mikir, partner buat brainstorm gitu kan. Jadi jangan telan mentah-mentah ide dari GPT, tapi kita harus proses karena ya lagi-lagi GPT kadang nggak humanis gitu kan. Nah yang keempat, jangan generate sekali aja gitu, iterate terus refine, akhirnya biar kamu nemu ide paling bagus, kamu nemu offer yang paling oke. Nah ini dia yang paling terakhir, diakhiri dengan offer ya, jangan ide mentah. Misalkan kalau kita bikin ebook itu jangan cuma bilang checklist produktivitas buat kamu, enggak, tapi akan lebih powerful kalau kamu bilang 30 menit checklist produktivitas untuk bantu kamu di fokus atau segalanya gitu, yang intinya lebih spesifik aja lah sama needs-nya audience. Nah oke, sekarang kita mulai dengan prompting ya. Nah misalkan case-nya adalah kita punya klien kita adalah seorang productivity coach. Nah dia punya kursnya itu deep work system for employee, untuk teman-teman pekerja. Nah targetnya pekerja kantoran, dia pengen generate leads sebanyak mungkin. Jadi biar leads itu tertarik, ngisi data, dan kita dapat datanya. Jadi ada beberapa step yang ini sebenarnya nggak pakem ya dalam lead magnet gitu, tapi yang pengen aku show ke teman-teman, kita harus punya pertama understand pain-nya, terus yang kedua idenya apa dari pain tersebut. Setelah ngelis beberapa ide, lalu kita minta GPT buat pilihin idenya. Lalu yang ketiga offernya seperti apa, dan selanjutnya kita minta dia bikinin copy landing page. Dia juga bisa nanti buat kita tambahin prompt untuk bikin WhatsApp DM. Kita mulai aja ya dari yang paling basic. Aku coba copy di sini. By the way, aku nggak pakai GPT yang berbayar karena aku mau kasih tahu teman-teman juga kalau GPT yang nggak berbayar juga oke gitu. Walaupun aku sebenarnya pakai ya, nanti kita juga bakal coba dengan GPT yang berbayar. Kita coba prompt tim yang basic banget. Jelaskan masalah yang dialami pekerja kantoran terkait produktivitas. Boleh di copy nggak, Chan, kirim ke sini gitu? Oh, boleh. Mungkin teman-teman Atau mau aku kirim prompt-nya ya, kali apa, gimana? Iya, kirim prompt-nya, betul. Prompt-nya ya. Oh enggak, apa namanya, sheet-nya atau? Boleh sih, boleh juga tuh. Oh, kirim sheet-nya aja kali ya. Iya, tapi yang jangan diedit ya, view aja berarti. Nice. Bareng ya. Nah, jadi di sini udah dikasih tahu nih masalah yang sering dialami oleh pekerja kantor oleh GPT. Ya kan, jadi kayak ada gangguan distraksi segala macam. Ini dia kasih tahu banyak banget sebenarnya di sini. Cuman aku mau kasih alternatif yang lebih advance supaya GPT itu kan tadi ya, dia itu kayak thinking partner, dia itu kayak ya kita ngobrol sama orang gitu. Lebih spesifik yang kita kasih prompt-nya, dia akan lebih bagus kayak gitu. Nah sekarang kita bandingkan dengan prompt yang advance. Nah tadi kita udah dikasih dari yang basic itu beberapa poin gitu kan, tapi bedanya kalau misalkan kita kasih advance itu kita minta GPT itu berperan sebagai pekerja kantor yang kewalahan, jadi bahasanya akan lebih relate gitu. Oh. Kan aku duduk di kursi kantor yang frustasi harian, aku merasa terjebak. Nah jadi kita kayak ngerasa
ceritain gitu sama pekerja kantor, sama target audiens kita, ya kan? Beda banget gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus kasih prompt yang sespesifik mungkin untuk kita generate ide yang sebenarnya pengen kita cari, informasi yang sebenarnya pengen kita gali, gitu ya. Beda kan ya El, teman-teman? Beda. Kelihatan ya teman-teman, beda kan ya? Yang basic sama yang advance prompt-nya. Oke, kalau gitu kita lanjutin ya ke prompt yang advance aja. Jadi kita sepakat bahwa prompt yang advance ini lebih relate, terus lebih mengena, ya kan? Kita akan lanjut ke prompt yang kedua. Nah, dari pain point ini kita udah tahu nih pain point-nya nih, ya kan? Aku sering terganggu oleh pikiran lain gitu. Aku sering khawatir sebelum tidur. Teman-teman pekerja gitu kan, dulu aku juga pernah ngantor gitu. Kayaknya sama deh kayak gini, ada frustasi ya kan, sebenarnya ada ketakutan-ketakutan tersembunyi gitu. Nah, lalu kita minta GPT buat bikin 10 ide. Nanti dia akan kasih ide yang menurut aku bagus banget sih, apalagi kalau misalkan kita pakai GPT yang berbayar kayak gitu. Nanti kita coba juga GPT yang berbayar. Nah, ini udah ada nih 10 idenya. Misalkan template delegasi super cepat, checklist 5 trik kilat. Nah, aku bukan ambasadornya GPT, tapi teman-teman kalau misalkan pakai plan yang berbayar yang 75.000 aja per bulan yang kayak yang aku pakai, ini bakal gila banget sih, bagus banget hasilnya kayak gitu. Oh, kamu tuh yang berbayar tapi yang bukan yang ratusan ribu ya, Chan ya, 75.000 per bulan ya? Karena ya aku cukup sih segitu gitu. Cukup, oke. Buat aku ya, buat yang cuma ngerjain kayak gini gitu kan. Nah, nggak cuman dong. Iya. Cuman. Setelah kita dapat tadi 10, kita minta dia pilih salah satu yang potensi konversinya tertinggi. Nah, lagi-lagi ya, lead generation itu mau konversi, mau leads ya kan. Ya cari yang bukan paling bagus, tapi paling relate di audience, yang bikin konversi banyak, datengin data-data leads gitu ya. Nah, dari 10 tadi, dia pilih satu nih, 10 menit untuk melepas kekacauan email kayak gitu. Nah, terus ini alasannya banyak ya, lebih urgent, terus ada hasilnya nggak ambigu gitu kan. Jadi kalau dari sini dia bisa bantu untuk ngurangin inbox gitu kan, lebih optimal di segala macamnya lah, kayak ada daya tarik emosional juga gitu. Nah, Chan, dari ada yang sini nanya, bentar Chan, ada dari Manda nanya, ini maksudnya buat apa sih Kak? Kok aku bingung? Mungkin Kak Manda ini nggak datang kali ya kemarin ya, terkait sama generation ini gitu. Nah, aku jelasin sedikit lagi, Manda. Jadi kita setiap hari, misalkan kita setiap hari scroll sosmed. Nah, di sosmed itu ada lead magnet, bentuknya misalkan kayak konten. Konten itu nyuruh kita untuk ngisi data, atau konten itu nyuruh kita untuk komen ini maka akan aku DM info tertentu kayak gitu. Pasti banyak kan yang kayak komen keyword apa gitu, misalnya SGB aja, misalnya SGBVA kan komen remote gitu di Instagramnya, terus nanti kamu dapat linknya kan lewat DM. Nah itu apa ya yang lagi kita Ican buat sekarang tuh adalah lead magnetnya gitu. Lead magnetnya, jadi magnetnya untuk menarik orang-orang supaya memberikan data kepada bisnis kita atau bisnis klien kita itu tadi. Nah, kayak teman-teman ini kan lagi pada join ya, hadir ya di workshop ini kan pasti ngisi dulu tuh, ngisi kayak ngisi data kalian, emailnya, WhatsApp-nya gitu kan. Terus kan dapat reminder dari SGBVA course gitu. Nah, itu loh, itu adalah lead magnet. Jadi bisa dibilang bahwa teman-teman yang ada di sini tuh juga kena sama magnetnya tadi, magnetnya SGBVA gitu. Nah, yang Ican ajarin tuh gimana cara membuat magnet ini tadi. Semoga menjawab ya Kak Manda ya. Semoga menjawab ya Manda. Oh ya. Mudah paham ya. Nanti kita sebentar lagi. Nah, sekarang ubah lead magnet buat ubah idenya tadi itu jadi lead magnet yang menarik. Jadi kayak dibikin hal-hal yang kita mau, misalkan subheadline, manfaat dan lain-lain ya. Kita coba minta GPT buatin itu. Nah, dia bikin ini. Jadi ini nanti bentuknya misalkan kita bisa bentuk sebagai kayak
PDF ringan gitu kayak yang 2-3 lembar gitu kan yang bisa mereka download terus mereka baca gitu kan. Dan intinya kita kasih yang bermanfaat kan buat mereka kayak gitu. Nah, di sini GPT menyarankan bahwa kita kasih headline inbox gila-gilaan bersihkan 200 plus email dalam 10 menit tanpa stres. Nah, di sini Ih, nanti mantap ya. ya GPT bakal ngasih tahu nih checklistnya apa aja gitu di segala macam. Nah sebenarnya dari sini juga kita bisa minta berapa halaman PDF misalkan kayak gitu nanti dia bakal elaborasi. Jadi sekali lagi di refine kayak gitu kan supaya bisa jadi produk lead magnet yang powerful. Nah, sampai terakhir untuk landing page dan buat pesan WhatsApp itu nanti teman-teman bisa coba sendiri, tapi intinya nanti bakal jadi yang namanya produk lead magnet. Kalau di sini mungkin menujunya ke kayak teman-teman biasa lihat apa namanya? Produk digital. Produk Nah, digital, yes. ya, produk digital itu mulai clutternya itu dari kayak gini gitu. Jadi mulai kalian bikin paint dari scratch gitu kan, terus sampai terbentuklah sebuah PDF yang bentuknya produk digital. Itu kalau kalian pernah belajar untuk bikin produk digital tentu dari sini dulu, dari paint segala macam gitu. Yes, benar. Ada yang dapat, ada yang udah nyoba belum guys? Terus berhasil, ada yang berhasil nggak? Aku penasaran. Ada yang berhasil akhirnya jadi lead magnetnya kah? Jadi pasti ya. Katanya Kak Tuti, ayo dong diterusin sama landing page-nya, katanya Chan. Oke. Jadi landing page di sini kita minta bantu bikin kopinya ya. Berarti lead magnetnya tadi kata ChatGPT apa? E-book ya? Lead magnetnya bentuknya e-book. E-book yang ini, inbox gila-gilaan itu ya. Ya. Oke. Nah, ini harus ada versi lengkapnya, berarti kamu harus melengkapi dulu gitu ya, Chan ya? Yes, mau versi lengkapnya gitu. Ya, ini kita bisa diteruskan buat bikin kayak checklistnya, terus bikin langkah demi langkah buat visual. Nanti kita kan pindahkan ya, misalkan pakai Canva atau lain sebagainya gitu kan, untuk jadi PDF yang menarik gitu. Tapi sampai di sini nanti kita tinggal tambahin aja ide-ide yang kita mau. Misalkan tolong dibikin 4 lembar gitu dengan sub headline yang menarik dan segala macam. Itu kita bisa masukin ke sini, gitu ya. Nah, terus misalkan kita minta dia bikin landing page-nya, copy landing page-nya. Kita kasih aja prompt bikin landing page yang high converting. Pakai headline emosional, problem relatable, dan lain-lain. Pakai bahasa yang sederhana. Oh, oke. Nah, sampai CTA. Nah, Bu, sebenarnya kalau misalkan sama GPT yang basic kayak gini tuh akan beda banget nanti kalau misalkan kalian masuk ke GPT yang apa namanya El, yang berbayar kayak gitu, itu bakal beda banget. Tapi nanti coba kita lihat ya. Aku kayaknya tadi malam udah generate sedikit-sedikit. Nah, buat teman-teman, misalkan udah sampai sini nih, ternyata belum oke nih gitu. Aku terbiasa bilang buat seperti, nggak kelihatan lagi tulisanku ya. Ada pop up. Buat kelihatan. Buat seperti landing page yang dikreat oleh marketer top dunia. Nah, dilebayin kayak gitu nggak apa-apa guys. Dia bakal bikinin yang lebih bagus lagi gitu. Nanti ada shock factornya, terus problem relatable-nya ini bagus-bagus banget gitu. Jadi akan lebih refine lagi dari hasil-hasil sebelumnya. Belum oke juga, kita bisa bilang lagi buat lebih bagus lagi seperti landing page yang dibuat oleh 1% marketer top dunia gitu, itu bisa. Oh, berarti intinya adalah memainkan peran gitu ya, Chan ya? Kayak kita nyuruh, ya kan kemarin kita bilang bahwa GPT atau AI adalah VA kita, ya kan? Ya udah, kita mau kita mengerjakan apa, kayak gitu. Nah, buat aku ya yang emang spesifik di sales ya gitu kan, di client outreach, di customer outreach, aku paling penting adalah kayak bikin pesan WhatsApp-nya, teman-teman. Jadi kayak udah nih leads udah kita tangkep, teman-teman udah join webinar nih misalnya sekarang.
Nah, setelah join webinar aku bakal reach out kalian. Nah, ini moderator ini juga bakal reach out kalian kan teman-teman. Nah, kita bikin WhatsApp follow up yang santainya. Halo Amanda gitu. Aku cuma mau tanya gimana rasanya inbox hari ini gitu kan, yang relate sama apa yang udah mereka klik. Misalkan kalau join webinar Oh. ya gimana webinarnya gitu-gitu segala macem ya. Nah, di luar dari itu semua teman-teman, aku mau sampaikan bahwa hal-hal yang sangat sederhana kayak gini itu laku ya guys. Hal-hal yang sangat sederhana itu kalau kita mau utilize pikiran kita itu laku. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih panjang, tapi sebenarnya aku pengen sampaikan ke teman-teman soal ini sih, soal kayak banyak orang yang kayak aku ya, misalkan di awal kita nggak tech savvy, kita nggak punya pengalaman gitu. Terus kita gimana caranya punya skill gitu. Nah, dua hari workshop ini kita udah punya skill nih. Kemarin udah diajarin sama Venti buat dari Cloud AI tools-nya, udah diajarin sama Angie juga dari apa? Relay ya. Terus Relay app. dan nanti setelah ini kita bakal belajar dari Mas Irfan dengan Leonardo gitu kan. Leonardo AI. Nah, itu produk-produk kita ya guys ya. Teman-teman harus paham kalau itu produk kita. Tapi gimana caranya jual produk ini, kadang kita kebingungan ya. Nah, ini di apa ya? Di momen yang bagus banget ulang tahun keempat SGBVA, aku mau share pengalaman aku 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu saat aku reach out klien pertamaku. Nah, jadi aku dulu reach out-nya adalah Tania L di sini. Kebaca ya emailku ya. Wow. Wah Nah, dia guys, ditunjukin ini bisa di-screenshot nggak sih? Teman-teman di-screenshot nggak sih ini cara reach out-nya ya? ya boleh. Nah, nanti jadi aku dulu semua student SGB itu bakal punya tugas untuk reach out klien mereka masing-masing, dan salah satu yang aku reach out adalah foundernya SGBVA, mentor aku sendiri Tania gitu. Aku ngelihat Tania punya IG bagus gitu kan. Ican, IG-nya sorry. Katanya suruh gedein layar. Bisa nggak di zoom? di Zoom. Yes, betul.